Ini aku mau men-spill urusan assessment ya, kalau bisa dibilang tuh karena tidak lagi ada istilah ujian ya, tapi evaluasi. Jadi evaluasi yang kita gunakan untuk menginput nilai. Jadi karena ada perubahan di konsep Merdeka Belajar, maka mereka tidak mau ada namanya ujian, tapi judulnya assessment. Nah, assessment atau evaluasi ini sifatnya variabel atau tergantung dari materi ya. Untuk workshop ini mungkin tim yang harusnya share screen siapa ya? Tim share screen. Aku mau minta tolong untuk menuliskan di papan. Jadi tim share screen tetap kuhargai. Silahkan silahkan menyiapkan ini timnya buat absen dulu ya. Silahkan menyiapkan timnya, tim share screen. Siapa ini waktunya siapa? Aku tunggu. Isi Bogi sekarang Oke. 5, Bu. Ya. Oke, silahkan. Seperti biasa, on cam dulu, absen, kemudian bersama-sama saya menuliskan soal ya, sambil nanti kita diskusi, karena kita akan mengerjakannya berikutnya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5, Bu. Ada Eka, Sabrina, sama Amalia. Amai. Oke. Silahkan bertiga. Open cam, absen, kemudian membuka ini ya, membuka papan tulis. Ya, membuka papan tulis. Eka, tadi siapa yang baru keluar? Oke, satu lagi. Sabrina, satu lagi. Amai. Adakah Amai? Amai tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada silahkan screenshot berdua dulu. Silahkan screenshot dulu. Oke. Ya. Kasih tanggal ya, kasih tanggal. Siapa tadi? Eka, kasih tanggal ini, mau edit dulu, kasih tanggal. Oke, sekarang yang membuka papan tulis siapa? Silahkan, boleh Sabrina, boleh Eka. Papan tulis ada di sini ya, di yang titik 3 ini. Nanti kamu boleh off cam, Eka. Yang ada di titik 3 ini ada show whiteboard. Kamu bisa pakai itu. Apakah sudah terbuka? Kalau aku nggak bisa lihat soalnya. Minta info apakah sudah terbuka? Ini di titik 3 ini ya, Bu. Terus ada show whiteboard. Kenapa Irfan? Sudah terbuka?
Mosok to aku seenek iku. Di Oh kami iya, nggak wis gak enek ya. tidak ada, Ibu. Oh. Ya, wes kok gak sip ngene. Terus ya apa iki? Gak Iya, ono Ibu. so whiteboard ngene iki. Lah, besok elektromagnetikku lah terganggu ini. Apa ya? Iya, Kalau Ibu. kalau kita pakai PPT aja bisa nggak? Kamu ketik, tapi kamu ketik langsung bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Oke, kalau gitu ya wis kadung buka ini harus aku awali aja ya pakai ini, pakai apa namanya? Sebentar ya, tadi kayaknya kenapa menjadi hilang? Wah, oh, aku ada. Sebentar. Aku ada. Tapi kamu nggak bisa lihat ya ini, punya aku ini. Bisa terlihat, Ibu. Bisa? Bisa. Oke, aku cek ya. Cek tulisan. Bu Aki sudah nulis kah? Belum. Oh, baik. Cek. Malah gak iso. Ini saya coba nulis-nulis, Ibu. Huruf C bisa nggak kelihatan? Aku udah nulis CE. Enggak, ini saya tanda tangan. Paraf enggak keluar, Bu. Oh iya, Kak metu. Berarti seperti dulu, Bu, problemnya. Iya, betul. Wes, berarti siapa namanya? Siapa tadi? Eka dan Sabrina, kamu buat Jitsi aja. Bisakah? Mohon izin, Ibu, kok buat Jitsi ya? Hah? Jitsi kan ini? Bukan, Jitsi yang satunya yang di luar. Enggak ini. Ini kan punya kampus. Yang kemarin apa kamu bikin? Buka, jangan yang Zoom loh ya. Saya pakai Gmeet, Bu, waktu itu. Pakai fitur Jamboard-nya. Oh itu, enggak metulaan. Pingin sing gawe sebentar. Pingin kok sing gawe aku Jitsi tapi bukan punya kampus iso. Coba. Ini kan punya kampus ya? Iya, Ibu. Oh. Coba kamu yang bukan punya kampus iso pora. Siapa namanya? Ya, Bu, saya coba sebentar ya, Bu. Tapi biar Putri siapa Putri Yaman? Sabrina sama ini Eka, anak DN kok gak mengerjakan pekerjaannya. Baik, Bu, sebentar ya, Bu. Ya, nanti kabari ya, kita biar pindah rame-rame. Ya, Bu, itu sudah saya share linknya, Ibu, biar Mbak Sabrina bisa bikin room di situ. Maksudnya itu link umum. Oh, link umum. Ya. Jadi tinggal bikin room aja Mbak Sabrinanya. Monggo. Di mana kamu bikin workshop? Itu link Jitsi. Oh, di ini ya, Jitsi ya, itu aja Sabrina, kamu silakan bikin. Pindah aja ya, nanti yang lainnya yang datang belakangan kasih tahu di grup ya. Tak end meeting ya. Menuliskan alamat rumah masing-masing. Dan mengeksplor lingkungan melalui lingkungan melalui Google Street.
Ya. Oh, hilang. Apa itu? The limit of concurrent whiteboard user. Batas, iya Bu. Kebanyakan yang ikut kali ya. Bukan Ibu, ini mungkin ada limit Ibu untuk penggunaan papannya. Kita bukan yang premium. Oh iya, terus tapi enak kok. Bisa kok. Iya. Jadi tetap ada, coba-coba ganti lagi. Mas yo gratis jajal maneh ae. Bentar. Jadi coba Eka, kamu bisa mengulang deh kayaknya. Jajal maneh. Ulang lagi. Baik Bu. Ini di sini tulisannya sama kayak tadi Bu. Batas Nggak mau. penggunaan. Iya. Oh berarti dia yang apa? Yang ini nggak bisa ya. Wes ngene gimana ya kalau kita Atau saya share screen PPT Bu. Oh oke Ditulis jajal di ya. situ. Jajal aja. Share screen PPT. Coba. Betul. Soal evaluasi ya. Oke. BKS nomor 1. Apa mau nomor 1? Menuliskan alamat rumah ya, ada rumahnya. Menuliskan alamat rumah masing-masing. Dan mengeksplor melalui Google Street. Udah. Kedua, mencari jumlah BTS beserta posisinya di sekitar rumah sampai jarak 5 kilo. Oke. KM-nya kecil aja, dipisah nanti dari jauh kelihatan SKM gitu. Nomor 3.
mencari info. Informasi ya. Jumlah penduduk di kawasan berjarak 5 kilo dari rumah. 4. Mengamati kondisi kuat sinyal saat di rumah pada 3 waktu. Pagi jam 8. Ya. Siang antara 12 sampai jam 1 ya. Jadi kalau pagi antara pukul 8 sampai pukul 9. Kalau nggak ada antaranya nanti kamu pas telat nggak bisa ini. Siang pukul 12 sampai 13 nanti ya. Oke, sampai 9. 13, 12 sampai 13. Oke. Kemudian sore atau malam ya, malam. Malam aja, malam. Pukul 18 sampai 19. Oke, pada hari. Pada tanggal, Ding. Pada tanggal aja. Besok tanggal 1 ya. Oke, pada tanggal aja. Tanggal 1 sampai 5 Oktober. Oke, itu saja. Ya, dikumpulkan, Ding, dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan tanggal 5 Oktober. Dikumpulkan pada 5 Oktober jam 21.00. Poin 5, dikumpulkan pada tanggal 5 Oktober jam 21.00. Silahkan siapa yang menulis ini? Oke. Slide ketiga. Cara pelaporan. Bagaimana cara melaporkan? Yang pertama, Eka ada kendala? Oh ya, sebentar aku mengganti absen dulu.
ini nge-lag. Ya, nggak apa-apa. Aku tak ganti absen. Diem ya, nggak mau. Oke, yang 5 STRPJJ silahkan absen. Nge-lag ya ini ya, masih nge-lag ya. Tapi wis lumayan lah, itu sudah yang lainnya kita sambil Sabrina berarti yang nulis di grup ya. Kau lihat kita lihat lah hilang Kak, yang tadi soalnya sudah bisa di ini belum? Sudah, Boki. Oke. Slide ketiga masih bisa nggak? Kalau slide ketiga ya, jangan kecil-kecil. Nanti nggak bisa dilihat. Cara menuliskan laporan. Ya, nomor 1. Melakukan screenshot pada peta. Pada peta lokasi perumahan. Jadi nanti petanya tuh gambarnya berupa peta ya, bukan nanti di Google Street itu ada gambar yang Google Street-nya, ada yang gambar petanya, map-nya. Nanti di map-nya dulu. Oke ya. Terus 2, membuat tabel. Bukan melakukan, membuat tabel. Membuat tabel posisi rumah dan BTS yang ada di jarak 5 km. Nah, biasanya ada longitudinal, kamu kurung buka kurung tutup, longitudinal dan latitude. Ya, longitudinal dan latitude gitu ya. Oke, nomor 3. Membuat tabel wilayah lima kilometer dari rumah. Kurung desa atau kecamatan yang berbeda. Kurung tutup. Beserta jumlah penduduknya. Nah, ini kita kan nanti akan membuat semacam kayak analisa ya. Terus keempat, membuat tabel
untuk pantauan kuat sinyal di 3 waktu yang telah ditentukan. Sesuai tanggal. Ya, nanti kamu kreasi sendiri, mau kolom atau mau barisnya yang waktunya, mau kolomnya yang harinya, silahkan kamu melakukan desain sendiri. Oke, 5 diketik ya, diketik. Oh, sebelum diketik ya, diketik dengan NTR 12. Nggak apa-apa, diketik dengan NTR 12, New Time Roman ya, NTR 12. Huruf besar semua, New Time Roman. Oke, nomor 4 ditambahin, nomor 4. Dan dianalisa. Oke, dianalisa. Dah, titik. Ini pertama kita melakukan eksplorasi sekeliling rumah ya. Karena kamu berjauhan dari aku, maka kita akan melakukan seperti ini dulu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mengamati lingkungan di sekitar kita. Nanti kita bisa sambil menceritakan kondisinya. Nanti apa yang akan kita ulas? Kita ulas adalah potensi ya, potensi nanti bagaimana propagasi. Nanti targetnya kita akan mengamati propagasinya. Propagasinya digunakan apa? Kita akan mengamati nanti model propagasi ketika BTS itu berada di lingkungan yang bervariasi. Jadi nanti kita akan mempelajari seperti itu. Tapi sementara kita cari dulu case-nya. Nanti kalian akan aku tambahkan model-model propagasi tergantung dari tipe-tipe wilayahnya ya. Nanti kita akan menganalisa sesuai dengan kondisi rumah kita masing-masing. Apakah ada pertanyaan mungkin dari slide kedua? Silahkan sebelum mengerjakan ya. Ya, monggo. Pertanyaannya. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya terkait untuk mencari jumlah BTS ini kan kita ekspor via Google Street ya, Bu. Lalu yang ketiga, poin ketiga ini lumayan ya sedikit sulit. Mencari informasi jumlah penduduk di kawasan berjarak 5 km dari rumah. Ya, kan namanya estimasi itu kamu punya kecamatan-kecamatan gitu ya? Iya, Ibu. Nah, kalau di saya ini mungkin ada, kalau 5 km itu bisa terbagi atas 2 kecamatan. Oke. Itu nanti Bang hitungnya begini, Bu. Arah selatan, arah barat, arah timur atau arah utara. Iya. Karena pastinya berbeda kan. Arah barat berapa kecamatan, selatan berapa tergantung kecamatan. Kamu nanti BTS-mu ya. Nanti kan kita kan ngomong 5 km, makanya kita bikin peta dulu. Kemudian kan seakan-akan rumah kita tuh jadi titik 0,0 ya. Titik 0,0 ya. Baik, Ibu. Kemudian kan kita lihat dari rumah kita itu minimal kita berada di kecamatan mana. Kemudian dari jarak 5 km itu kecamatan apa saja atau desa ya, boleh desa, boleh kecamatan, terserah bagaimana petanya nanti bilang. Itu isinya apa saja. Bukan isinya. Terdiri dari desa atau kecamatan atau kota, terserah namanya ya. Nanti itu kamu cari datanya. Kita bermain data dulu.
apakah jumlahnya seperti itu? Semua pasti estimasi ya. Karena kita tidak bisa kalau data otentik itu pasti tidak mungkin ya. Bahkan hasil sensus pun itu ada sekian tahun ada sekian perubahan. Jadi kita mempunyai data estimasi. Jangan lupa data estimasi itu harus kamu sebutkan sumbernya. Pasti harus disebutkan sumbernya. Gitu. Sumbernya tuh kamu tulis umpamanya info dari mana linknya gitu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan sementara? Baik Ibu. Kemudian yang masih terkait dengan informasi jumlah penduduk dan juga jumlah BTS. Ini ada salah satu rekan saya itu kan kita di tempat wilayah yang cukup padat penduduk dan juga ada perkantoran, hotel, bahkan hingga mall. Nah itu bagaimana kita untuk melakukan analisa itu? Ya nanti kita lihat berapakah BTS yang ditemui di situ. Karena kita cuma lihatnya analisa empiris ini namanya. Analisa empiris itu analisa yang tidak kita masukkan dalam perhitungan, tetapi data yang kamu dapatkan ketika kamu memegang HP. Sedangkan jumlah penduduk ya kita masuk aja di data yang ada di ini laman resmi ya. Kalau kamu umpamanya kalau kita mau penduduk Surabaya ya berarti yang di Kota Surabaya atau kalau kamu di Jawa Timur mungkin ada di Provinsi Jawa Timur. Tapi tiap-tiap kota aku rasa punya data penduduk. Tiap-tiap kota ya. Setiap kabupaten atau kota mempunyai data penduduk. Ya itu aja yang dipakai karena kita nggak mungkin nyari-nyari kan. Kita nggak mungkin nyari-nyari. Walaupun taruh katalah dia itu istilahnya pasar gitu ya. Yang padat gitu kan pada jam-jam tertentu nggak masalah, makanya dikasih tahu ini nanti kawasannya di sini tuh ada pasar, ada ini sehingga kita bisa melihat dinamika ketika jam sekian itu ada kemungkinan perbedaan dengan jam sekian gitu kan, makanya ada 3 perbedaan waktu sehingga nanti kita bisa menentukan jam sibuk tuh jam berapa sih gitu ya, jam sibuknya yang tergambar di seluler kita. Karena boleh jadi pada saat jam sibuk itu loadnya banyak dan kita tuh mendapatkan porsi yang menjadi terbatas gitu loh. Atau ini belum kita lihat kecepatan ya, nanti kecepatan kita punya sendiri. Kita amati dulu aja lingkungan. Kalau kebanyakan nanti kamu nggak selesai. Karena kita sambi-sambi kan kerjaannya. Kamu nggak mungkin dalam sehari ngerjain ini semua gitu kan. Jadi sambil kita mempelajari tipe-tipe kondisi sekitar perumahan, nanti kita mempelajari analisa propagasi. Analisa propagasi itu menentukan bagaimana kita tuh menghitung losses ya. Kita mempunyai estimasi perhitungan losses itu nanti bentar lagi. Nanti kemudian kita bisa menginjak pada link budget ya. Link budget itu bagaimana menghitung nanti ya. Ini kan kemarin aku lupa apakah sudah aku upload untuk materi link budget ya yang berikutnya mungkin sudah mungkin. Bentar di WKS itu lupa ingat aku. Bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Bentar. Papernya kan sudah kumpul kemarin kan. Oh, aku sudah upload ya link budget. Nanti ini setelah evaluasi ini yang akan dibahas. Oke ya. Jadi nanti nyambung.
Ada pertanyaan lagi? Bu Oki izin bertanya, Bu. Ya, Dwike ya. Sopo sing takon? Who Saya, asked Bu. me? Ayo, oke, monggo Ini silahkan. kan teman-teman banyak yang kerja di luar kota, jadinya enggak di rumah masing-masing. Ya, Itu di daerah kos-kosan gitu enggak apa-apa ya, Bu? Ya, iya, rumahnya dalam arti yang ditempati. Nanti kalau kamu tak suruh ke tempat desamu ya repot, ya toh. Pokoknya di mana kamu stay gitu loh. Bukan di mana asalmu, bukan. Kamu stay di mana? Kalau ada yang stay di Keputih ya silahkan di Keputih. Kalau ada yang stay di Sidoarjo silahkan di Sidoarjo gitu ya. Ada stay di luar Jawa silahkan yang tempat stay-nya masing-masing. Tempat tinggalnya itu bukan berarti tempat orang tuanya ya. Tempat kamu sehari-hari pulang itu loh. Bagaimana? Baik, Bu Oki. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya lagi, Bu Oki. Ya. Untuk yang poin 4 ini kan ada pengamatan kondisi kuat sinyal. Nah, ya. Itu untuk software yang digunakan apakah ada software jenis tertentu atau sekarang dummy dulu aja. Sekarang pakai HP-mu aja. Jadi kamu bisa bilang 3 bar, pakai ukuran bar aja ya di HP-mu itu. Baik, Bu. Nanti pakai software-nya tuh berikutnya lah. Ya, sekarang yang empiris saja, yang terlihat di HP. Nanti setelah kita bahas link budget, kita bisa mengamati pakai software. Ntar aku share kalau pakai software. Kan ada speed test-nya toh. Ada untuk melihat cepat bitrate-nya. Berapa bitrate-nya upload download itu ada. Cuma sekarang kita ngelihat yang simpel-simpel dulu supaya kita bisa belajar bagaimana mendesain. Setidaknya kita kalau melihat lingkungan seperti itu, BTS-nya bagaimana. Nah, itu nanti kita masuk ke dalam link budget. Mohon izin bertanya, Ibu. Yuk. Ini yang BTS-nya itu yang dipakai HP saja atau bagaimana, Ibu? Kan saya hanya memakai Telkomsel aja, semisal itu. Ya, kalau bisa melakukan deskripsi seperti itu, bagus. Tapi kalau tidak bisa ya kamu lihat aja ada berapa yang di sekitarmu. Nanti kalau kamu bisa membedakan, itu bagus. Tapi persoalannya kan belum tentu bisa dibedakan. Apakah providermu tuh menyewa di situ gitu maksudnya. Ya, baik, Bu. Iya kan? Soalnya kan kita nggak tahu itu miliknya siapa. Karena kita nggak punya data. Sementara kita lihat dari skema ini aja, tidak terikat dengan provider dulu. Supaya kita bisa melakukan
semacam penalaran ya. Makanya nanti kalau umpamanya kita lihat milikmu itu punya sinyal yang oke di waktu-waktu semuanya, berarti pastilah BTS-nya itu berada di sekitarmu yang paling dekat gitu aja kan. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup bisa dibantu. Kalau Ya, misal silakan. nggak pakai Google Street gimana Bu? Soalnya kan Google Street di tempat saya ini terakhir diperbarui 2023 kemarin ya Bu. Oke. Dan sedangkan Terus pakai apa? di Kamu pakai apa? sekitar rumah saya ada tower BTS baru Ibu. Oke. Berarti kira-kira kamu, ya kalau ini kan gini, kenapa pakai Google Street? Setidaknya kamu nggak repot gitu kan. Tapi nanti kalau di tempatmu yang ini kelihatan ada yang baru ya nanti kamu tambahkan aja di selain Google Street ya. Jadi supaya nanti capture-nya ikut Google Street, kemudian kamu kasih lagi tambahan, kasih apa namanya, manual lah, tambahan lagi. Soalnya kalau enggak nanti kamu, ya apa caranya ngiro-ngiro? Bagaimana caranya memperkirakan posisinya? Kalau kamu tidak menggunakan alat bantu gitu ya, supaya kita bisa menganalisa. Tapi nanti kalau kamu bilang yang dekat saya tuh ada, ya nanti kamu lihat di Google Street itu kira-kira di jarak berapa, di mana itu kamu bisa membuat apa ya, ya lokasi kira-kira gitu loh Mas. Gimana? Menurutmu lebih mudah mana? Soalnya kalau kamu ke tempat situ kemudian kamu mencari longitudinal dan latitude kan lebih sulit. Tapi kalau kamu umpama ya, Google Street-mu itu berapa tadi tahun berapa? 2003. 2023 yuk. Ya Kak, 2023 kan deket kan maksudnya. Kemudian BTS itu belum tercover di situ kan? Iya Ibu, belum ada di Nah, kamu di streetnya itu kira-kira di tempat mana? Itu kan bisa kamu lihat toh. Terus di situ nanti kamu kira-kira kamu mandek buat lihat longitudinal dan latitude sehingga nanti itu dikasih aja info di situ ada tempat yang sekarang ini tahun 2024 ada BTS baru di posisi yang kemarin itu nggak ada gitu aja lebih gampang daripada kamu nyari longitudinal sama latitude. Mending lihat gitu. Kan bisa diperkirakan dari rumah yang kiri kanannya. Gimana? Aku kira lebih mudah begitu daripada kamu nggak punya cara untuk mendeskripsikan posisi. Jadi yang kira-kira baru-baru itu kalau kamu mau explore, oke, bagus dekat-dekat rumah kelihatan ya. Yang agak jauh-jauh ya pakai aja data lama nggak apa-apa. Nanti kalau kamu pengen umpamanya sekalian kamu jalan terus kamu nyocokin di situ Google Street ternyata belum sampai di situ sudah ada BTS baru ya kamu kira-kira aja ini posisi baru itu berada di mana gitu. Biar gampang. Ada pertanyaan lagi? Silahkan mumpung belum dikerjakan. Tapi nanti kalau kamu ada pertanyaan ya ketika kamu mengerjakan, tidak usah japri ya, langsung aja masuk di grup, barangkali itu juga pertanyaan dari temanmu. Aku available untuk menjawab ya, silahkan saja. Yang penting kalian ini apa namanya bisa melihat itu ya tabel dari tanggal 1 sampai tanggal, loh ini belum. Ketentuannya ini membuat tabel untuk pantauan kuasnya dikhawatir telah ditentukan sesuai tanggal dan dianalisa. Tanggalnya 1, oh sudah ya di atas ya. Oh, ini cara meruskan laporan ya. Oke, tanggal 1 sampai 5 Oktober. Tanggal 1 tuh besok loh ya, jangan lupa. Jam 8 tuh besok. Jadi silahkan bikin tabel sendiri dulu. Pakai pensil-pensil nggak apa-apa.
nanti bisa dirapiin pakai yang lebih baik ya. Kita bikin jam-jamnya tuh jam kerja. Ya. Kalau yang ini sudah oke ya, poin 4 ini. Adakah yang tanya poin 4? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa aku tutup supaya kalian mempersiapkan. Minimal barangkali melihat-lihat sekarang sebelum besok ya memulai untuk mengamati kondisi kuat sinyal saat di rumah pada 3 waktu. Di rumah itu dalam arti di tempatnya. Kalau ada pertanyaan, Bu, kalau saya itu nanti umpamanya berangkat jam 8 ya, oke lah kalau kamu ada yang ke kantor jam 8 ya. Mungkin aku bolehlah kalau pagi itu coba Eka kamu turunkan sedikit ya jam 7 sampai jam 9 gitu. Barangkali ada yang berangkat dari rumah ya. Jadi silahkan ya, nanti kasih jadwal ini yang lebih fleksibel ya. Kalau siang kan oke. Nah, sekarang aku nih mau tanya nih. Ini kamu mau ambil data di mana? Kalau kamu ambil data di kantor, maka jam 18 sampai 19 kamu harus di kantor. Kalau kamu ambil data di rumah, maka ya jam 12 sampai 13 harus ada yang mendeteksi di wilayah itu. Silahkan kamu buat ini aja. Kamu set sendiri ya. Yang jelas agar kita bisa mengetahui perkembangan dari perubahan customer. Customernya kan berubah-ubah posisinya. Atau yang melakukan panggilan itu kan berubah-ubah. Nah, dari perubahan itu nanti kita bisa mengamati posisi empiris. Empiris itu ya yang terlihat saat ini. Apakah ada perubahan di hari tanggal 1 sampai tanggal 5, itu kan pas ya, hari kerja sampai weekend itu. Nah, sekian, kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, silahkan meneruskan sendiri. Sudah aku kasih satu, mungkin ada yang belum pernah membuka Google Street ya, atau sudah lama sudah tidak membuka Google Street, maka silahkan menggunakan waktu ini untuk memulai membuka ya, sambil nengok-nengok tempat kalian berada, sehingga kalian ada waktu juga untuk menyiapkan besok pagi. Besok pagi itu pukul 7 sampai pukul 9, silahkan ambil waktunya yang ini ya, jangan berubahnya jangan terlalu besar ya. Misalnya kalau kamu enak jam 7 ya udah jam 7 aja, paling lebih plus minusnya 10 menit supaya apa? Datanya itu original ya. Artinya ya seperti itu pada tenggat-tenggat waktu tertentu. Apakah dari penyaji tidak ada? Ini rasanya Sabrina belum ada tugas ya, Sabrina. Sabrina, kamu tugasmu apa malam ini ya? Oke, sementara ya untuk Sabrina nanti aku, karena nanti dikumpulkan di G Drive, nanti silahkan Sabrina bagian timekeeper ya, nanti silahkan untuk mengingatkan temannya, dan jangan lupa Sabrina mengingatkan aku untuk melihat ya, atau untuk memantau pada pengumpulan hari Sabtu ya jam 9 malam. Gimana? Adakah pertanyaan lagi?
Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk Eka Pratiwi, ya. Bisa di-share nanti PPT-nya di grup. Kemudian untuk yang belum hadir hari ini, yang bertugas belum hadir, Amai ya. Amai sama mungkin Sabrina tadi sudah aku beri tugas tambahan lagi. Nanti aku konfirmasi supaya benar-benar berkontribusi pada ini ya, pada mata kuliah ini. Mungkin hari ini tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan karena kita men-share pekerjaan dulu, dan insya Allah untuk minggu depan kita bisa melakukan banyak lagi ya. Nanti aku share lagi minggu depan kira-kira enaknya bagaimana untuk petugasnya, apakah perlu yang memberi kesempatan pada Amai dan Sabrina untuk bertugas kembali karena hari ini masih dipegang sama Eka Pratiwi ya. Jadi silahkan untuk hari Senin kita akan mereview tugas kalian ya. Jangan lupa kita akan mereview tugas kalian untuk kemudian masuk ke menu link budget ya. Nanti tugas kalian akan aku review bersama besok Senin ya. Kita lihat apakah sudah mengerjakan dengan pola yang kita inginkan, karena informasi itu nanti digunakan untuk memahami pembuatan link budget. Ya, sebelum aku akhiri jam 8.32, untuk semua pertanyaan masih bisa lewat grup chat. Sebelum aku akhiri, aku ucapkan terima kasih atas joinnya malam ini. Ini aku melihat berapa yang join ini ya. Bentar. 30 ya, 30 yang join, 29. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk ininya cincinya Irfan juga. See you next week. Jangan lupa ya hari Sabtu jam 9 malam. Terima kasih. Ini silahkan di-live-kan. Aku live dulu.